dengan sedaya khususan sing hadir ing majelis mriki masjid insyaallah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa auliya wa ashabihi wa tabi'in yaqdi hawaijana wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah ingkang kaping pindho kaping kali mugi-mugi sing hadir teng majelis mriki insyaallah rezekine lancar. Amin. Perkara ini digampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya perkara insyaallah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati haula al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sing kaping 3. Mugi-mugi anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, dikabulkan cita-cita mereka, baik mereka yang ingin jadi dokter, atau mereka yang ingin jadi manajer, atau mereka yang ingin jadi apapun, yang penting manfaat untuk manusia, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi wa tabi'in wal awliya ussalihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya mudah-mudahan kita semuanya dicabut roh kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berjumpa dengan Rasulullah baik di barzah atau di surga setelah kita meninggal, dan juga para selain Nabi yang selain Rasulullah dan para sahabat tabi'in, orang-orang soleh dan orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita insyaallah dengan modal mahabbah cinta insyaallah kita digolongkan dengan mereka dengan meninggal husnul khatimah bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa auliya tabi'in tabi'in wa auliya masyayikhin wa auliya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-ifada wal-istifada wan-naf'a wal-intifa' wal-hatta tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata 'alal huda wad-dilalata ila al-khair wa ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa ajrih. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtana fardud ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, andai taulan, kakanda, adinda, ayahanda yang hadir pada hari ini, pada malam ini, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majlis taklim. Dan ahlan wa sahlan habibuna. Ya Allah, anak ini beban kalau sudah datang Habib ini. Alah Habib. Bukan anak ini tempatnya, surah tidak sungkan. Doakan insyaallah semuanya dengan berkat Habib Muhammad Al-Kaf, mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan.
kita dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan rahmah kasih sayangnya sebelum kita meninggal dan setelah kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita semuanya ditakdirkan hadir ke tempat ini. Kalau bukan karena ridha-Nya Allah, bukan karena hidayahnya Allah, bukan karena taufiknya Allah, mustahil kita akan datang ke tempat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ini walaupun yang hadir sedikit, ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan dalam firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita ini, ya kita datang ke tempat majelis ini, kita punya mata, dikasih nikmat mata sama Allah, dikasih nikmat kaki, dikasih nikmat kehidupan, dikasih nikmat rezeki oleh Allah, sehingga disyukuri. Bentuk syukur adalah hadir tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mulia. Pada suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, berjalan di pasar. Ketika masuk ke sebuah pasar, tiba-tiba ada seseorang, disebutkan dalam hadis itu marra bi rajulin. Itu kalau di situ bi rajulin enggak disebutkan namanya siapa itu, sahabat siapa enggak disebutkan. Berarti itu sahabat, ya sahabat tidak terkenal begitu ya. Tapi namanya sahabat walaupun tidak terkenal mereka mulia, ya, sahabat itu. Karena sahabat itu diibaratkan itu orang yang hidup di zaman Nabi, yang melihat Rasulullah. Ya ada sahabat ya orang awam yang tidak ngerti, makanya yang alim mengajarkan yang tidak ngerti. Sahabat itu, makanya sahabat belajar kepada sahabat belajar kepada Rasulullah. Kadang-kadang orang-orang pelosok-pelosok itu seperti apa, sahabat Mu'ad dikirim ke Yaman untuk mengajari orang-orang Yaman. Nah, tapi orang-orang Yaman itu yang tidak melihat Nabi ya bukan sahabat. Itu sahabat itu ya memang seperti masyarakat yang hidup di zaman Rasulullah. Tapi mereka orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia. Mereka yang melihat Rasulullah dan hidup di zamannya Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman dengan Nabi Muhammad. Itu sahabat. Nah, ini sahabat ini disebutkan dalam hadis marra bi rajulin. Sayyidina Umar berjalan kemudian bertemu dengan seorang laki-laki di pasar ini, Pak. Di pasar dia, ketika di pasar dia berdoa seperti ini. Yang wau niku ndonga ini napa, Pak? Allahumma ij'alna min ibadikal galil. Allahumma ij'alna min ibadikal galil. Allahumma ij'alna min ibadikal galil. Kaget Sayyidina Umar. Mas, nek sama berdak iki Mas. Sampeyan niku maca donga iku teko sapa? Sapa sing ngajari awakmu iku? Napa terusane sahabat wau niku? Niku belajar bahasa Jawa kula, Pak. Napa terusane sahabat niku wau? Ya Sayyidina Umar kata. Anda Sayyidina Umar? Nggih, ana Sayyidina Umar. Ana kaget. Aku keheran ambek dongamu. Kon mulai mang tak rungokno donga Allahumma ij'alna minal galil. Allahumma ij'alna minal galil. Iku teko sapa dongamu iku? Terusane lari niku wau, Pak. Lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saba ayat 13, beliau Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Niku sing berfirman Allah niku, Pak. Allah Maha ngerti, Maha tahu. Titik teko hambaku sing gelem nyukuri nikmatku. Qalilum min ibadiyasy syakur. Sehingga sing titik iki yo titik hasile. Sing dadi wali nggo titik, sing dadi wali niku boten kathah. Jumlah itu yang sak kata-kata niku sing dadi nabi mek pinten. Sing dados wali kok pinten. Nah iku buktine. Gara-gara yang jadi wali sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena sedikit daripada hamba Allah yang bersyukur.
Sehingga sahabat tadi itu doa, ya Allah jadikan aku yang sedikit. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Majtama'a ummati majtaba'a arba'ina min ummati fi khair illa wa fihi waliyun." Ndak kumpul umatku nek nang suatu majelis ono umatku 40, umatku kumpul dalam kebaikan, pasti di situ dijamin sama Rasulullah satu walinya. Coba Bang, 40 orang cuma satu wali, Pak. Ya Allah, coba ada sini 40 ya pasti ada. Tapi aneh yakin sini ada yang soleh, ada yang wali insyaallah. Ada soleh insyaallah. Ini cuma 40 cuma satu kata Rasulullah. Kalau tidak berkumpul dari umatku 40 orang di perkumpulan yang baik, kecuali di situ ada satu orang wali, kata Rasulullah SAW. Niku nek kumpulan apik, Pak. Kumpulan majelis tutuk kumpulan dangdutan. Ojo disalahpahami, berarti nek dangdutan niku akeh sing hadir, berarti akeh waline boten. Rasulullah bersabda iku istama'a fi khairin. Nek kumpul di majelis taklim, kumpul di pengajian-pengajian, kumpul di majelis sholawatan, niku insyaallah setiap 40 orang satu wali. Akhirnya tiang wau niku, lo aku gak teko sapa-sapa Sayyidina Umar. Kula niki mek keringi Allah berfirman, saya mendengar Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Makanya aku minta Allah maj'alni min ibadikal qalil, jadikan aku yang sedikit itu ya Allah. Sedikit yang sabar, sedikit yang bersyukur, sedikit yang ya apa? Pokoknya titik tok wong sing gelem bersyukur itu, sabar. Akhirnya ya hasilnya ya orang-orang baik-baik itu ya sedikit. Gitu ya. Nah, sehingga Sayyidina Umar menangis. Nangis Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar itu hamba Allah sing gampang nangis. Nangis Sayyidina Umar. Napa terusane Sayyidina Umar? Apa jarene Sayyidina Umar? Umar, ternyata uang-uangku lebih alim to kawakmu. Sayyidina Umar itu napa? Bicara sama nafsunya sendiri. Umar, ya Umar bin Khattab, ternyata uang liya iku sekitarmu iku lebih alim to kawakmu. Kon bodoh. Gitu tuh orang-orang wali itu kayak gitu. Orang wali itu diantaranya suudzon sama dirinya, husnudzon sama orang lain. Aku sing akeh dosa, wong iki akeh pahalane, wong iki wong soleh. Itu diantaranya wali itu, sifatnya wali itu dia suudzon pada dirinya sendiri. Di sebuah kitab masalah kewalian itu, suudzon kepada dirinya sendiri, buruk sangka nang awake dhewe, tapi husnudzon baik sangka nang wong liya. Iku tanda-tanda ning wong soleh. Duduk malak wali karepe awake dhewe sing paling apik, wong liya salah kabeh. Nah, iku tanda-tanda harus atine ditata para hadirin. Nek nyongko awake dhewe paling apik wong liya sing elek. Ah iku bahaya iku. Tanda-tandane wong saleh, wong wali iku suudzon ala nafsi wa husnudzon ala ghairi. Husnudzon sama orang lain. Makane wali niku boten enten sing napa jenenge sing kemeru atau apa ngoten nggih. Nah. Niki belajar bahasa Jawa. Sampeyan maklumkan kalau saya salah-salah bahasa Jawanya. Baik. Akhirnya Sayyidina Umar menangis, ya Allah, bodoh awakku iki. Ternyata wong liya iki lebih alim. Lah wong donga ngene aku gak ngerti. Jadi Sayyidina Umar, donga kok ngene aku gak ngerti. Ngertiin wong iki. Padahal aku ke sahabat Khalifatul Rasyidin, diangkat sebagai Amirul Mukminin. Kok bodoh kamu Umar? Kok si pinteran wong iki? Masya Allah. Nangis Sayyidina Umar. Akhirnya napa? Sayyidina Umar iku niru dongane, Pak. Senajan niku tiyang alim, tiyang soleh, pun dijamin surgane ditiru sama Sayyidina Umar. Allahumma ij'alna min ibadikal galil, Allahumma ij'alna min ibadikal galil, ditiru sama Sayyidina Umar. Padahal ibaratnya niki yo, Sayyidina Umar iki koyo nek zaman sakniki iki ibaratnya yo koyo Habib, koyo kiai. Lah ini wong pasaran, Pak. Ketemu di pasar, wong kulaan di pasar, Pak, wong dodolan. Tapi dodolan ya Allah ij'alna min ibadikal galil, ya Allah. Nah iku ditiru sama Sayyidina Umar. Senajan niku wong pasaran nek iku apik ya ditiru. Ojo mentang-mentang ya sapa dungane wong pasaran ya paling gak diterima pangeran. Kon bendino dodolan iwak. Tapi Sayyidina Umar mboten ditiru, Pak, sama Sayyidina Umar. Gara-gara niku kebaikan ya, jadi
doa. Di antara doa kalau kita berdoa seperti itu boleh, Allahumma ij'alna min ibadikal qalil, ya Allah masuk saya ini termasuk orang-orang yang sedikit. Baik. Sedikit daripada hamba Allah yang mau mengamalkan sunnahnya Allah. Alhamdulillah, niki nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita memang ya setiap acara, setiap majlis enggak banyak, tapi kita istiqomah. Istiqomah niku sing larang, Pak. Istiqomah niku sing larang, dan istiqomah ini termasuk daripada tingkah lakunya para orang soleh. Kenapa mereka sampai menjadi wali? Karena mereka istiqomah salat duha, istiqomah ngaji ini, istiqomah napa mawon niku. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, dan beliau adalah sosok yang akan memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat. Kita sudah sampai kepada ayat 46. 46 47. Ayat sebelumnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. 42. وآية لهم, tanda-tanda kebesaran Allah kita sudah terangkan minggu lalu. Anna hamalna, kami membawa, zurriyatahum, nenek moyang mereka, nenek moyang orang-orang Arab. Siapa mereka? Umatnya Nabi Nuh, yang kemudian mereka memberikan keturunan sampai hidup di zaman Nabi Muhammad. Sebutkan dalam tafsir, dzurriyyatahum, nenek moyang orang Mekkah. Di mana Allah menyelamatkan ketika Allah memberi azab kepada umat Nabi Nuh? Allah selamatkan dengan cara naik perahunya Nabi Nuh. Sudah kita terangkan bulan yang lalu, yang mana Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membikin perahu, ya, yang mana beliau bulan yang lalu sudah kita jelaskan, beliau bikin perahu, prosesnya itu selama 200 tahun. 100 nanem, 100 jadi. Nah, 100 jadi. Nah, ternyata di situ disebutkan kayunya itu kayu daripada as-saj. As-saj itu saya cari artinya ternyata kayu jati. Kayu jati itu makanya larang, Pak. Itu ternyata kayu seni gawe perahu ini Nabi Nuh. Nah, kalau saya ulang lagi nanti tidak nyampe tafsir selanjutnya. Kemudian Allah berfirman, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Jadi Nabi Nuh itu diajari sama Allah untuk bikin perahu, diajari dengan wahyunya. Wa khalaqna lahum, dan kami menciptakan lahum untuk mereka min mithlihi, yang sama dengan perahu itu, ma yarkabun, sesuatu yang mereka naiki. Jadi ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nikmat? Nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang mereka sebelumnya, sehingga Allah selamatkan sampai mereka punya dzurriyyah mukminin. Nah, diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan perahu tadi itu. Ketika badai menerpa, dan itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kan'an naik ke atas gunung, Pak, dipanggil sama Nuh. Rene awakmu nak, Kan'an. Rene awakmu. Cari Kan'an. Bah, aku tak munggah nang gunung wae. Soale iki banyune bakalan munggah.
Jarene Nabi Nuh, nak kon gak kira selamat kon. Gak kira selamat. Nabi Nuh pun semerap. Kon gak kira selamat nak. Ayo melok bapak wae. Ternyata Kan'an kufur dengan bapaknya, gak ikut golongan itu. Kata ulama, loh kok anak Nabi kufur? Ada yang mengatakan bahwasanya Kan'an itu anak tiri, bukan anak kandung. Karena ada istri Nabi Nuh itu, ada kafirah dikawin sama Nabi Nuh, yaitu anaknya Kan'an. Ada yang mengatakan seperti itu. Loh, Nabi kok nikah sama orang kafir? Niku ajarane Nabi sakderenge, Pak. Yang tidak boleh nikah muslim kecuali sama muslimah itu ajarannya Nabi Muhammad. Ajaran nabi-nabi terdahulu itu masih diperbolehkan. Makanya suatu bukti Nabi Lut ketika umatnya itu suka sama laki-laki, Pak. Ketika malaikat Jibril datang ke rumahnya Nabi Lut, diperintahkan oleh Allah untuk mengadab umatnya Nabi Lut karena mereka suka sama laki-laki. Setelah malaikat Jibril datang ke rumahnya Nabi Lut dengan wajah yang tampan, ancene dasare wong gak iso ndelok lanang ganteng, ya. Nek awak dhewe kan insyaallah normal. Senenge nek ndelok wedok ayu, senajan wis umur 70. Senajan wis umur 70. Seneng ndelok wedok ayu, iku normal, Pak. Normal. Cuma kan ono aturane. Nek sampean seneng wedok ayu kawinan ngono lho. Hah? Gitu. Akhirnya sama Nabi Lut dibilang, wahai umatku, kamu ini sudah mempermalukan saya depan tamuku ini. Kalau kamu mau, jangan sama tamuku. Nabi Lut sudah tahu sifatnya mereka. Kalau kamu mau, jangan sama tamuku. Itu laki-laki, itu anak-anakku banyak, kata Nabi Lut. Ada yang mengatakan bahwasanya anak-anakku itu anaknya kandungnya, ada yang mengatakan umatnya. Lah itu orang kafir kok ditawarin nikah sama mukminah. Nah itu suatu bukti bahwasanya zaman umat dulu, nabi-nabi dulu itu masih boleh nikah muslim sama kafirah, masih boleh. Kalau sekarang nggak boleh, Pak. Umatnya Nabi Muhammad udah nggak boleh. Nah, wa khalaqna lahum bimithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga bagi mereka min mithlihi yang sama dengan apa? Yang sama dengan perahunya Nabi Nuh. Mayar kabun apa-apa yang mereka naikin. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap umat sebelumnya. Maknanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Nuh untuk bikin perahu. Dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman dulu belum ada perahu. Sehingga Nabi Nuh itu diajarin, Nuh kamu bikin perahu dari ini, kamu nanam kayu jati, ini setelah selesai semuanya kamu bikin, setelah kamu bikin 3 tingkat, itu perintah Allah semua itu, Pak. Karena Nabi itu tidak akan berbuat sesuatu kecuali wahyu. Nabi tidak akan berbuat sesuatu kecuali wahyu. Jadi Nabi Nuh bikin 3 tingkat, itu perintah Allah. Sampai-sampai sama Allah, Nuh, biar perahu kamu itu tidak ngelawan arus, maka kamu bikin perahunya monyong ke depan gitu. Nah, diajarin sama Allah sampai itu. Wa ja'altaha ju'juan dalam tafsir itu. Kamu jadikan perahu kamu itu ke depannya begini, jangan begini. Kalau gini kamu enggak bisa jalan perahu kamu. Nah, diajarkan sama Allah. Subhanallah, diikuti sama Nabi Nuh. Setelah diikuti sama Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ini pembikinan perahu ini bukti kebesaran Allah yang mereka ingkari. Bahwasanya ini Allah yang sangat mampu. Bahwasanya itu adalah perintah dari Allah, bukan atas cuma kemampuan Nabi Nuh, tapi itu adalah keinginan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat buat makhluk semuanya. Wa 'allamnahum sun'ata as-safina. Kemudian kami ajarkan kepada Nabi Nuh cara membuat perahu tadi itu. Maka kemudian fa'alu. Maka setelah Nabi Nuh bikin perahu, maka ditiru sekarang sama orang-orang sekarang, Pak. Bagaimana Nabi Nuh bikin perahu? Nah, sekarang itu perahu-perahu yang ada, kapal-kapal yang ada itu adalah terinspirasi dengan pembikinan Nabi Nuh, yang itu adalah perintah daripada Allah. Ojo moro-moro iki lho wong iso gawe kapal. Nah, ingat cerita kalau orang kafir itu bisa bikin kapal. Lah sing ngajari gawe kapal iku sapa nek Allah Subhanahu wa taala. Ojo sombong.
wong sing iso gawe kapal-kapal iku lho wong Afrika bisa gawe kapal, wong iki iso gawe kapal. Lah sing gawe kapal iku ya pangerane wong mukmin, pangerane Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang banyak dikufuri. Nah, maka kemudian setelah Nabi Nuh selanjutnya mereka bikin kapal yang gede-gede. Nah, kapal Safunan Kibaran, bikin kapal yang gede yang dinamakan Bakhirah. Kemudian juga mereka membuat kapal yang kecil, perahu. Sekarang tuh ada perahu yang kecil, ada gede, ada gede-gede. Itu semuanya terinspirasi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa kapal itu? Apa tujuannya? Karena Allah Maha tahu suatu saat ini manusia akan berkembang. Mereka tuh enggak jalan kaki terus. Mereka itu enggak gini terus, suatu saat mereka akan butuh dengan kendaraan. Itu hikmahnya kenapa Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Itu adalah suatu saat bahwasanya Allah tahu bahwasanya makhluknya ini, hambanya ini suatu saat itu enggak jalan kaki terus, enggak naik unta terus. Makanya Allah ciptakan lautan, dan Allah berikan solusinya. Jadi Allah itu subhanallah maha besar. Allah bukan cuma menciptakan lautan saja, Pak, tapi Allah memberi solusi. Lah ya apa menungso iku sing nang Kalimantan ono kapak, ono laut, mosok ngelangi atau pakai rakit, yo kasihan. Yang mau kemana-mana ke Mekah orang dulu itu tidak pakai pesawat, ya pakai kapal. Subhanallah, Allah itu juga bukan cuma menciptakan saja, tapi Allah juga memberi solusi. Ini semuanya, kejadian ini adalah hikmah yang terbesar daripada Allah. Ketika Allah mengadab orang-orang umatnya Nabi Nuh, itu ada hikmah di belakang situ, bahwasanya Allah bukan cuma menciptakan lautan, akan tetapi Allah memberikan solusi. Ya apa, orang kalau ada di lautan maka mereka menaikin kapal atau perahu yang sekarang ditiru oleh mereka, dan Allah yang mengajarkan itu semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan min mithlu falakinu, yaitu umat-umat yang sekarang juga mereka menaiki kendaraan kapal sebagaimana mereka menaiki kendaraan kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh. Naam, wa huwa ma'amiluh. Dan ini ada pendapat ketiga. Ada pendapat ketiga tentang tafsir min mithlihi. Kan di situ ada tadi ayat wa khalaqna lahum min mithlihi. Saya ciptakan bagi mereka yang sama dengan perahu. Nah, di situ ada tiga pendapat. Pendapat pertama adalah yang maksudnya ya perahu, sama dengan perahunya Allah ciptakan seperti gimana perahunya Nabi Nuh. Yang kedua bahwasanya Allah mengkhususkan ibil, unta. Unta itu sama juga dikendarai oleh manusia. Itu adalah ciptaan Allah. Nah, untuk dikendarai di perjalanan yang jauh. Yang ketiga bahwasanya kendaraan secara umum. Pendapat ulama ada tiga di situ. Ada masalah, dan aku ciptakan kata Allah min mithlihi, yang seperti perahunya Nabi Nuh. Apa min mithlihi itu yang seperti? Yang seperti itu, yang pertama adalah memang perahu yang ada sekarang itu. Nah, yang kedua adalah ibil, tumpaan kayak kuda, kayak unta itu. Yang ketiga adalah kendaraan umum apapun, baik itu toiro, pesawat atau kapal atau sepeda motor atau ini semuanya adalah termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang menciptakan bukan Allah, tapi yang menciptakan sudah motor ini kan pabrik. Lah sing kayak otak pintar ku sapa? Gitu loh. Kita kembalinya semuanya kembali kepada Allah. Walaupun yang menciptakan ini pesawat, ini pabrik, tapi kembali yang menciptakan otak manusia untuk cerdas bikin pesawat itu siapa? Semuanya adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada firman dari Ibnu Mithlihi itu yang seperti modelnya, ada yang mengatakan seperti modelnya perahunya Nabi Nuh, baik itu yang kecil atau yang besar. Bi ta'limillahi taala, dengan cara Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh. Kemudian ayat selanjutnya adalah 43. Wa inna sya'nurikhum. Nah ini termasuk kebesaran Allah.
Walaupun sudah ada perahu, walaupun sudah ada pesawat, walaupun sudah ada mobil, walaupun sudah ada apapun kendaraan, inna sya, kalau kami menghendaki, kata Allah, nurikhum, kami tenggelamkan mereka. Paham antum? Paham nggih? Jadi intinya Allah beri, semuanya itu adalah kekuatan daripada Allah. Walaupun kapalnya bagus, kata Allah, kapalnya kuat, kata Allah, inna sya, kalau kami inginkan, kata Allah, nurikhum, kami tenggelamkan orang-orang itu, kata Allah. Dengan, kata Allah, kami tenggelamkan mereka walaupun mereka menaiki perahu tadi itu. Nah, perahu. Nah, ai ma'arukubihim laha, dan mereka sedang mengendarai perahu. Tapi kalau Allah menginginkan, walaupun dia yang nahkodanya lihai dalam dalam nyetir menggerakkan kapalnya, kalau Allah inginkan untuk tenggelam, yo tenggelam. Nah, pesawat-pesawat yang jatuh itu apakah kurang hebat pilotnya? Kita nggak bisa menyalahkan pilot, Pak. Pilot itu sudah belajar. Mereka itu sudah belajar tahunan loh, Pak. Mengeluarkan uang banyak. Hah? Setelane enak pisan. Tapi kalau Allah menghendaki, lukur pesawat itu lukur. Lu itu gara-gara iki, yo itu sebab. Kadang-kadang sebab. Allah itu kadang-kadang memberi sebab kematian seorang itu. Apa katanya dalam kata ulama? Al-mautu wahidun wal asbab katsiratun. Kematian itu ya satu, Pak. Kematian yo mati yo mati. Nek wis tutu ajale, nek wis entek rezekine, menungso iku nek wis entek rezekine, Pak, nempun telas rezekine, malas meninggal. Jadi Allah itu tidak akan mencabut nyawanya seorang selama rezekinya itu masih ada di hitungan khazanatullah. Di lauh mahfudnya, oh fulan ini sisa rezekinya sisa 3 juta lagi hidup. Kalau sudah rezeki habis, sudah. Dalam hadis itu begitu. Oh, Allah, orang tidak akan dicabut nyawanya kalau rezekinya masih ada, Pak. Makanya, saya enak itu tadi wong gak duwe, Pak. Rezekinya diundut-undut sama Allah itu. Makanya semua hikmah. Rezekinya dikekno titik-titik sama Allah itu. Ha iki lho, rezekimu sedino 500, sedino 200. Tapi panjang umur, Pak. Biasanya uang sugih itu. Kebanyakan itu yang cepet, kayaknya cepet matinya. Mudah-mudahan semua panjang umur, insyaallah, amin. Nah, ini cuma kita bicara tentang hadis begitu. Teman saya itu, Pak, di pondok itu Ustadz, Masya Allah, umur 40 itu sudah jaya dia, uangnya itu udah miliaran. 3 yang saya dapatkan itu, nggak panjang umur, Pak, umur 50, 45 meninggal. Kalau antum punya tahu yang punya baju Al-Libas itu, ada di situ pesawat Libas itu masih muda, di umur 30-35 itu uangnya udah jut-jutan itu, sudah istilahnya sudah sukses. Dia sukses, baju takwanya itu udah kesebar kemana-mana. Umur 40 masih seumur saya, meninggal. Ada satu lagi yang punya Alfa Raihan itu, di Raci itu punya Alfa Raihan. Ada Alfa Raihan itu juga sukses, Masya Allah, laris di mana-mana banyak, dan kekayaannya Masya Allah, meninggal, Pak. Ayo untuk milih apa sekarang? Wis milih biasa-biasa wae tapi panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yo, pengin sugih panjang umur, Pak, insyaallah. Mugi-mugi sugih panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa inna sya'nurikuhum, kalau kami menginginkan, kata Allah, aku tenggelamkan mereka walaupun mereka berada di atas kendaraan. Jadi kematian itu satu walaupun sebabnya banyak. Laiki gara-gara ngantuk supirnya. Laiki memang kita kembali kepada Allah. Supirnya dia mau Pak. Ingat bahwasanya al-mautu wahidun wal asbabu katsiratun. Kematian itu dia mati. Sebabnya banyak. Ojo gampang nyalahno wong. Gara-gara awakmu gak hati-hati. Mati bapakku. Sing garai mati sing nyabut nyawa iku sapa? Lah cuma sebab iku ulama mengatakan kematian itu satu walaupun sebabnya bermacam-macam. Ono wong sing mati kelelep, Pak, ono wong sing mati tabrakan, ono wong sing mati di atas kasur. Mati kabeh iku apik, gak ono sing jenenge nek mati kelelep elek. Orang-orang kan gitu kan, Pak. Kowe kok elek, mati ini tabrakan. Lah ono wong mati elek kok, Pak. Selama dia meninggal husnul khotimah, bagus semuanya. Walaupun dia tabrakan, walaupun dia tenggelam atau dia apa, yang penting jangan bunuh diri. Nah,
Kalau sudah bunuh diri itu kembali lagi kepada sifat jaiznya Allah. Kalau ada orang mati bunuh diri, jangan menghukumi iki mati bunuh diri kafir iki tempatnya di neraka iki. Sopo sampeyan niku? Kita ini siapa menghakimi orang dia di neraka atau di surga? Itu nanti masuk sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah itu mungkin hatta dia sudah bunuh diri bisa masuk surga. Bisa sifat jaiznya Allah apa enggak mungkin? Makanya kalau ada kata ulama, kalau ada orang meninggal, dia enggak sholat, dia zina, dia itu, tapi dia katakan, dia ditakoi, awakmu muslim, iya muslim. Awakmu iman. Sopo nabimu? Nabi Muhammad. Pangeranmu sapa? Allah. Berarti dia mukmin berarti. Selesai dia enggak sholat, dia misalkan mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan, jangan menghukumi dia di neraka. Tapi kata ulama bagaimana? Kembalikan kepada sifat jaiznya Allah. Dia ditakoi, Ustaz, atau masih apa iku mati ini gak sembayang? Dia mulai cilik sampai gede gak sembayang. Wis iku tuh urusanmu. Itu kita kembalikan kepada sifat jaiznya Allah. Allah yang punya dia. Terserah Allah mau dimasukkan surga atau neraka, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat jaiznya Allah. Jadi biar kita itu enggak gampang buruk sangka sama orang. Ada orang kok mati berzina, wis gak usah ngukumi sampean. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la wae dhewe wis ngene-ngene, wah iku di neraka iku ngene, hati-hati. Kita belum tentu. Nasib meninggalnya kita tuh kayak apa kita enggak tahu. Lah iku mati zina, iku mati ngene, neraka iku ngene. Lah neraka wek sapa? Sing ciptakno sapa sampean niku? Nah, intinya kalau ada orang begitu kata ulama akidah, kata ulama salaf, kita kembalikan kepada sifat jaiznya Allah. Allah yang punya wewenang mau dimasukkan surga atau tidak. Allah. Cepat sekali waktunya. Baik. Wa inna sa'nurihum fala sarikha lahum, kata Allah. Kalau aku kepingin menenggelamkan dia, baik itu atau mematikan dia dengan cara tenggelam, dengan cara tabrakan atau apapun, fala sarikha, tidak ada yang bisa menolong. Fala sarikha, tidak ada bisa menolong, wala hum yungadun, dan mereka tidak akan selamat kalau sudah Allah takdirkan sudah seperti itu. Nah, tapi semuanya adalah harus dengan usaha. Jadi kalau orang sudah misalkan tabrakan, dia belum meninggal, bawa ke rumah sakit. Jangan dibiarkan wis mati. Tidak bisa kayak gitu. Kita harus ikhtiar. Kalau kita sudah bawa ke rumah sakit, ada orang kayak gitu, Pak. Wis mari ngene mati, wis gak kono rumah sakit lah, pergi ke rumah sakit. Mari ngene mati. Lah kita ini mendahului kudratnya Allah. Tidak boleh dalam akidah kayak begitu. Kita mendahului kudrat qada iradahnya Allah, enggak boleh. Berarti kita kufur kepada qada iradahnya Allah, padahal al-iman bil qada khairihi wa syarrihi itu perkara yang iman dan wajib kita imani. Jadi kalau ada orang kayak begitu tabrakan, wis mari ngene mati. Lah, sapa nentuk mati? Kadang-kadang wis biasa kok ngene iku mati. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Anak punya teman. Itu sudah operasi, Pak ya. Kalau kata pengasuh pondok itu dapat kasih sayangnya Allah atau tambahan umur daripada Allah. Berkat doa-doanya orang-orang soleh, doa-doanya santri, asatidzah. Dia itu di kepalanya itu sudah darah itu sudah mencerat Pak. Intinya apa ya? Darah itu sudah apa itunya? Pembuluh darahnya itu sudah keluar. Mencerat itu sudah penuh di dalam kepalanya itu. Intinya operasi itu dia otak sama pembuluh darah. Dia punya dua penyakit, otak sama pembuluh darah. Dioperasi semuanya. Kalau menurut akal itu sudah wallahu a'lam. Tapi lihat, itu lagi tadi. Subhanallah dibawa dioperasi biidznillah dengan doanya para orang soleh, ini selamat hidup sampai sekarang alhamdulillah, dan operasinya berhasil. Ada orang yang memang Allah takdirkan meninggal nggak berhasil. Kalau pembuluh darah pecah itu, banyak kan rata-rata mereka meninggal. Tapi ini kembalikan kepada iradahnya Allah dan qada-qadarnya Allah. Jangan kita langsung wes iki ini modele kok ngene mati kok usah gawana rumah sakit. Berarti kita mendahului qada dan iradahnya Allah. Karena kita nggak tahu wis gawana rumah sakit. Bosan aja dia, kayak gini nih, biasanya kayak gini, mati, terus bawa aja rumah sakit. Kita ikhtiar. Nah itu tadi, kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Itu semuanya kembali kepada iradahnya Allah. Dan kita memang harus ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah 44. Kira-kira mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Insyaallah selesai surat Yasin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.